Karena memang beberapa bulan ini raket ini viral banget. Dan menurut saya sih ini keren juga. Head heavy banget. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glass Official. Dan kayak ini teman-teman, ini ada box yang isinya adalah salah satu raket yang paling banyak ditanya. Karena memang beberapa bulan ini raket ini viral banget. Hampir semua konten kreator nge-review raket ini. Ya sebetulnya saya agak menimbang-nimbang, cukup bingung lah, cukup keras gitu menimbang-nimbangnya teman-teman. Kalau beberapa orang sih bilang raket ini sebetulnya brandnya brand lama. Tapi memang kalau di daerah saya sini sama sekali nggak ada yang make. Misalnya kalau dibandingkan dengan RS, ya jauh banget. RS itu dikenal banyak orang banget, terutama di daerah saya sini. Tapi kalau brand ini nggak tahu beberapa tahun keluar di Indonesia, saya nggak ngerti. Tapi beberapa bulan ini saya lihat di beberapa turnamen-turnamen tarkaman yang berkelas XX Platnas itu teman-teman, ternyata brand ini jadi salah satu sponsornya. Ya, teman-teman pasti udah tahu ini adalah raket dari brandnya Shiken apa Shiken ya? Shiken ya antara itulah pokoknya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buka teman-teman. Ini banyak banget ditanyain, jadi saya udah rasa panas banget. Sebenarnya pengen sejak lama sih, tapi karena tahu spesifikasinya raketnya itu karakteristik raket-raket yang power gitu ya, berat gitu. Karena beberapa reviewer, kawan-kawan saya kayak Mas Hendrik YP itu ya, bilangnya sih ini raket powerful banget, kurang ramah buat banyak tangan gitu. Tapi nggak tahu juga, nanti kita lihat aja deh. Ya, ini dia boxnya sudah kosong. Raket dari brand Shiken kita singkirkan dulu. Ini saya dapat cover ya, cover raketnya. Kemudian ini dia raketnya. Katanya sih mirip-miripin raket Yonex kelas Pro. Apa ya kalau nggak salah, Saber 11 Pro ya. Ya, ini dia Shiken Sonic 12. Siapa sih yang nggak kenal dengan Shiken Sonic 12 yang beberapa bulan ini benar-benar mewarnai dunia per-YouTubean, dunia perkontenan, semua konten kreator review raket ini. Setelah ngumpul-ngumpulin duit beberapa saat dan kemudian ya raket udah mulai berkurang di koleksi saya. Apalagi beberapa hari terakhir kemarin jeritan rakyat, jeritan subscriber semakin menggelora, semakin menggema. Jadinya saya datengin raket ini. Dan di pandangan pertama ini teman-teman, dari desain bentuk raketnya, wow, finishingnya oke juga. Ya dengan harga raket ini yang 600 ribuan ya. Sorry. Saya kemarin dapat 400 ribu, sorry. Ya layak sih, layak. Memang secara desain oke banget teman-teman. Finishing glossy-nya dapat. Kemudian ini ada bercak-bercak diamond. Dan diamondnya ini ada warna silver, kemudian ada warna merah. Dia glitter teman-teman. Ada motifnya. Jadi ketika dipegang rasa kasar gitu. Dan itu keren. Pun juga di shaftnya ini juga ada. Saya kayaknya baru melihat sekali ini, baru merasakan sekali ini, baru megang raket yang karakteristik warnanya ataupun desain coloringnya seperti ini. Dan menurut saya sih ini keren juga. Dan lagi-lagi salah satu yang memang banyak orang suka adalah di bagian konnya yang dia udah IBK Plus ya bentuknya. Kalau Yonex pasti bentuk kayak gini, tulisannya IBK Plus gitu. Kalau brand lain kan yang penting bentuknya sama gitu. Oke, biar lebih detail kita bahas bagian per bagiannya teman-teman. Walaupun kalian mungkin udah banyak yang kenal raket ini ya. Dan mungkin beberapa dari kalian memang sudah pakai raket ini buat main sih. Buat kalian yang memang sudah pakai raket ini buat main, boleh berbagi di kolom komentar ya guys. Nah, oke. Ini dia teman-teman, dari bagian capnya ada logo Shiken yang dia ada motif kayak di grafir gitu ya teman-teman ya, dengan background warna hitam, kemudian logo Shiken dan tulisan Shikennya itu ada motifnya berwarna silver berkilau. Kemudian kalau kita naik ke bagian gripnya, ini gripnya ukurannya kalau di spesifikasinya nggak ada sih, tapi ini kurang lebihnya G5 sih ya, atau G5 setengah ya, G5 lah, lumayan gede, bukannya kecil G6 gitu. Kemudian di bagian grip dalamnya itu ada logo Shikennya teman-teman.
Kalau kita naik ke bagian konnya teman-teman, bentuknya yang tadi saya bilang di awal, ini bentuknya karakteristik EB Cap Plus, salah satu teknologi terbaiknya Yonex di raket-raket high end. Kemudian ada logo Siken-nya berwarna hitam, dan kemudian ada tulisan spesifikasi raket ini yang beratnya kurang lebihnya 82 gram. Ada plus minusnya tentunya teman-teman. Kemudian balance point di 300 mm plus minus juga. Kemudian tarikan maksimalnya di 35 lbs dan panjang raketnya di 675 mm. Flexnya sih 9.0 yang biasanya 9.0 itu fleksibel dan karakteristiknya head heavy. Ya, walaupun fleksibelnya kayak lebih medium ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita naik ke bagian shaftnya teman-teman, ada tulisan Sonic 12 yang kalau dipegang, diraba, dia juga ada teksturnya teman-teman di bagian Sonic 12-nya. Dan kalau kita lihat di shaftnya ini yang tadi saya bilang ada motif-motif berlian, diamond, segi 4 gitu, yang berwarna silver mengkilap dan juga bertekstur ketika dipegang teman-teman. Pun juga di bagian sininya ini yang berwarna-warna merah pun juga ada teksturnya. Kalau kita putar sih secara keseluruhan nggak ada tulisan lagi, nggak ada teknologi yang disematkan. Intinya Siken Sonic 12 ini hanya menunjukkan kualitas catnya yang memang finishingnya itu bisa diandalkan banget. Bener-bener kayak punya kualitas sendiri gitu, punya karakteristik sendiri, dan itu keren. Oke, kita lanjut kemudian ke bagian TJI-nya teman-teman. Di sini ada logo Siken yang seperti orang gitu ya gini. Gambarnya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini karakteristik frame kepalanya adalah aerobox teman-teman, dan bentuknya isometrik. Kemudian ada tulisannya nggak ada sih, cuma di bagian atasnya dia ada tulisan support, kayak biasa banget ya. Kok tulisannya support, bukan isometrik gitu atau apa gitu, atau 35 lbs gitu. Kayak Siken ini bikin desain yang karakteristiknya sendiri banget gitu, agak dibuat berbeda dengan brand-brand lain gitu kan. Pun sama kalau secara detailnya di bagian frame kepala raketnya ini ada motif-motif diamond berkilau, warna silver, warna merah, pun juga ada warna biru. Itu semuanya ada kilauan cahayanya, berkilau semua dan bermotif teman-teman. Ketika kita pegang ini teksturnya kerasa banget, bergerigi gitu. Oh ya, nih di bagian dalamnya ada tulisan Siken, kemudian di sini juga ada tulisan Siken ya, bagian frame dalamnya. Dan kemarin raket ini tuh saya pasangin dengan senar bawaannya ya, senar Siken. Karena selisihnya cuma 30.000, jadi saya tambahin aja deh sambil merasakan senarnya Siken ini di seri Power 66 Strong Full Power, yang katanya sih durability-nya 9, hitting sound 8, repulsion-nya 8,5. Nah, jadi udah lumayan banget nih. Kemarin saya minta ditarik 28 lbs ya. Coba kita dengerin hitting sound-nya dulu deh. Tarikan 28. Ya, biasa banget. Seharusnya kalau 28 dengan Ultimax atau BG66 jauh lebih nyaring ya. Ini kayak bukan 28 sih, mungkin 27-an ya teman-teman. Ya, ini dia tampilan bagian per bagian secara detail teman-teman. Raket yang sangat viral di beberapa bulan ini, yaitu Siken Sonic 12. Dan sekarang kita coba verifikasi ya, seberapa fix, seberapa real raket ini dari berat dan balance point-nya. Dari beratnya tadi yang katanya 4U ya, 82 gram plus minusnya. Kalau ada senar di ketebalan 0,66 biasanya nambah 3 gram. Sorry, ini kayaknya plastiknya minta dibuang ya. Oh ya, sip. 90 gram. Berarti saya dapat di 87 gram teman-teman. Kosongannya. Senarnya nggak mungkin lebih dari 4 gram tuh nggak mungkin. Ini 90 gram. Berarti kalau dikurangin kita ambil paling besar berat senarnya itu 4 gram gitu ya, 90 kurangi 4 berarti 86. Jadi selisihnya lumayan jauh dari spesifikasi yang ada di sini. Yang katanya 82 plus minusnya sih 85 ya, tapi ini masih ada selisih 1 atau 2 gram ke atas. Ya, berarti ini kategorinya raket ya lumayan berat teman-teman. Ini masih pakai grip karet bawaannya aja udah 90 gram. Kalau saya ganti grip handuk biasanya jadinya 93-an. Jadi kategori raket yang cukup berat. Kemudian kita lihat balance point-nya. Nah, di sini ya. Oke.
317 mm. Head heavy banget. Kalau misalnya ini saya ganti grip handuk, mungkin beratnya akan bertambah di 93 graman. Kemudian balance point-nya bakal kisaran di 310. Dan dari sini saya bisa bilang wajar banget kalau beberapa orang, beberapa reviewer, teman-teman saya yang udah nyobain raket ini bilangnya raket ini bener-bener raket power. Soalnya beratnya udah masuk di 3U, pun balance point-nya udah lebih dari 300 mm, teman-teman. Jadi ya otomatis berat banget guys. Wah, kerasa banget teman-teman swingnya. Wah, ini raket power banget, betul. Walaupun dengan spesifikasi seperti itu, tadi yang saya bilang, ini karakteristik raket power, di tangan saya bakal kerasa berat. Tapi di sisi lain, beberapa kali saya nge-review RS, Octagon gitu, kemudian Api Flash, SND, itu dia raketnya 3U juga, balance point-nya juga tinggi-tinggi di 300 mm, tapi nggak setinggi ini ya. Kalau ini udah over BP banget teman-teman. Kadang raket dengan berat yang berat banget itu bisa nyaman kalau swingnya tuh adaptif, gampang dipakai. Jadi nanti bakal kita buktikan juga seberapa adaptif, seberapa gampang dipakainya raket ini ya. Kalau memang Sonic 12 ini punya karakteristik yang gampang dipakai, pasti walaupun kerasa berat, swingnya bakal lebih responsif, lebih dapat, lebih bisa dipakai walaupun dengan tenaga yang nggak terlalu besar dan sebagainya gitu. Apalagi kalau ditambah stiffness-nya memang lebih medium ya, medium dan ya medium lah kurang lebihnya. Kalau ngeflex banget enggak, mungkin medium atau medium fleksibel lah kurang lebihnya. Sesuai spesifikasi yang ada di konnya ini teman-teman, 9.0 bagian flexibility-nya. Jadi ya karakteristik raketnya lentur bukan kaku. Kalau RS itu kan dia kaku, jadi agresifnya masih dapat walaupun butuh tenaga besar. Responsifnya masih dapat. Nah, kalau biasanya dengan berat seperti ini, BP yang tinggi seperti ini dengan shaft yang flat kayak gini, kayaknya mirip banget dengan karakteristiknya Li-Ning SS 2020. Jadi dia memang bakal jadi andalan untuk penembak-penembak aja. Untuk responsifnya, main-main di depan kayaknya agak susah. Kalau pengalaman saya pakai Li-Ning SS 2020 situ, buat UV juga bakal ngoyo, tapi bakal kita buktikan di beberapa video ke depan seperti apa feel pemakaian secara detailnya ketika saya sudah nyobain raket ini buat main di lapangan. Lagi-lagi buat kalian yang udah pakai raket ini, boleh berbagi di kolom komentar seberapa nyaman raket ini di tangan kalian. Apakah nyaman di semua pukulan, apakah cuma smash-smashnya doang, atau nggak cocok sama sekali? Silahkan tulis-tulis di kolom komentar teman-teman, biar saya jadikan referensi juga buat video feel pemakaian nanti. Oke, sementara segini dulu teman-teman unboxing raket Shiken Sonic 12. Tunggu video lanjutan untuk pembahasan yang lebih khusus terkait dengan feel pemakaian raket ini teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.